Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk mulai silakan pimpin doa. Masih semangat belajar? Seperti biasa ya, sebelum mulai belajar dicek dulu kebersihannya, dicek kolong meja, kolong bangku, kalau ada sampah silahkan dikeluarkan, dibuang. Oke, kita review materi kemarin tentang apa kita belajar terakhir. Oke, satu orang mau membicarakan tentang penawaran? Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ia bisa terjual oleh penjual. Oke, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Berarti dari sisi siapa penawaran? Oke, biasanya kalian kalau jual beli di mana? Di mall. Oke, nanti kita lihat ya mall termasuk pasar atau bukan ya. Oke, sebelumnya saya akan merincikan tujuan pembelajaran kita dan mau kegiatan seperti apa kita hari ini. Disimak baik-baik. Ini ada tujuan pembelajarannya. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian pasar, kemudian membedakan macam-macam pasar, kemudian membandingkan struktur pasar atau bentuk pasar, kemudian menganalisis peran pasar terhadap perekonomian, kemudian nanti kalian mengerjakan lembar kerja, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mengenai pasar. Ini ada kemudian materi pembelajaran kita hari ini yang sudah dirincikan di tujuan pembelajaran tadi. Ada pengertian pasar, kemudian macam-macam pasar, kemudian struktur pasar, kemudian bentuk pasar, dan peran pasar dalam perekonomian. Kemudian ada sumber belajar yang kalian gunakan, yaitu bahan ajar yang sudah saya berikan tadi malam, kemudian buku ekonomi ESIS kurikulum 2013 revisi untuk kelas 10 SMA. Kita lihat langkah-langkahnya ini tadi. Nanti akan ada pembagian kelompok, kemudian ada diskusi kelompok, kalian mendiskusikan mengenai pasar tersebut, kemudian kalian presentasi, dan setelah presentasi kalian paham atau tidak mengenai pasar, saya akan adakan tes secara tertulis. Oke, ini ada pemutaran video, disimak baik-baik. Pasar tradisional atau pasar rakyat biasanya tidak bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja, tetapi jika dimaksud dengan sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Kebersihannya lumayan bersih, nyaman, terus ada trolinya. Kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket gitu. Dagangan. Selain itu, pasar manis juga dilengkapi dengan fasilitas modern, di antaranya keranjang yang bisa digunakan pembeli untuk berbelanja, informasi harga komoditas yang ditampilkan secara digital, serta pembayaran atau transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Selama 24 jam, produksi pasar manis juga dipantau kamera CCTV. Pengelolaan pasar yang baik, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan pada pengelola pasar manis sebagai pasar dengan manajemen terbaik di Indonesia. Oke, sudah disimak semuanya? Ada yang bisa membuat kesimpulan mengenai apa video tersebut? Ya, silakan. Pasar tradisional yang berada di pasar modern dan tempatnya lebih bersih, aman, nyaman, dan fasilitasnya pun membuat pembeli tertarik. Oke, jadi salah satunya adalah mengenai pasar
demikian ya, luar biasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Oke, kita bagi kelompok di kelompok 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 belakang, 4, kelompok 5. Saya akan bagikan lembar kerja untuk diskusinya dulu ya. Oke, sudah duduk berkelompok? Oke, saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Ini ada 2 artikel. Satu kelompok sama, semua kelompok sama. Ada artikel 1 dan 2. Kalian baca terlebih dahulu artikel tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Kemudian untuk nomor 1 kalian langsung jawab di bawahnya. Kemudian yang nomor 2 itu tentang macam-macam pasar. Kalian tempel apa yang saya sudah berikan di dalam kertas yang sudah dilipat-lipat itu di bagian belakangnya mengenai macam-macam pasar. Di bawah nomor 5. Bisa dipahami? Oke, silahkan dikerjakan dalam waktu 15 menit ya. Silakan buka bukunya, buka LKS, buka internet gitu ya. Silakan. Menurut wujudnya itu barang banyak, bener ya? Nasional. Udah gini bener ya? Nah, tinggal ini sama ini. Nasional ini dulu mas. Nasional kan bang? Oh itu gini. Di sini. Ya, lokal daerah nasional. Oh dulu. Ini ada belakangnya? Ada. Oh itu saja. Mau dimasukin. Iya. Tapi ini udah benar. Jumlahnya udah. Ini sebelah sini. Iya. Iya. Ini lista. Ini di paling atas ini cuman. Iya, sesuai. Output dulu. Oh yang ini? Yang apa? Ini di sini wujudnya. Jenis kalau menurut jangkauan itu kan ini. Kalau waktunya pasti udah ini. Tinggal yang monopoli. Dicari matriks tentang pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Coba cari di internet. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan. Bisa. Digambar, langsung digambar. Nah.
pasar apa berdasarkan strukturnya, artikel di atas dan mengapa. Dengan artikel 1 maupun 2 termasuk jenis pasar persaingan sempurna. Ada yang ingin ditanyakan? Mengapa ikan dalam pasar monopoli hanya sebagai eksistensi? Saya ingin menjawab pertanyaan dan iya, karena sesuai pengertian pasar yaitu tempat pemilihan permintaan dan penawaran untuk mencapai kesepakatan harga walaupun tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli secara langsung, tetapi disebut pasar yaitu pasar abstrak. Sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi temannya presentasi? Sudah paham? Oke. Kita review lagi ya, bagaimana kalian berdiskusi. Oke, dari beberapa kelompok masih ada kelompok yang hanya mengerjakan LKPD-nya secara masing-masing. Saya nomor 1, kamu nomor 2, nanti siapa lagi nomor 3 gitu ya. Tidak mendiskusikan secara satu persatu. Tapi ada juga kelompok yang sudah berdiskusi secara baik, saling memberi pendapat mengenai nomor-nomor LKPD tersebut. Oke? Untuk kedepannya, keseluruhannya supaya lebih bagus lagi ya cara berdiskusi. Untuk yang presentasi pun sudah bagus, sudah berani tampil ke depan dan sudah menjelaskan dengan lantang macam-macam pasar tersebut. Oke? Selanjutnya kita review bagaimana kesimpulan hari ini. Apa yang dimaksud dengan pasar? Siapa yang berani? Ya, satu orang. Pasar? Pasar? Ya, silakan. Pasar memiliki peran penting mengeluarkan barang yang memproduksi produsen. Oke, pasar memiliki peran penting untuk apa tadi? Menyalurkan barang produsen. Menyalurkan barang kepada produsen. Oke, kemudian yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi, ada pasar menurut waktu, ada pasar harian, ada pasar mingguan, pasar bulanan, kemudian ada pasar tahunan. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Untuk selanjutnya kira-kira mau seperti ini lagi atau kita main games? Ya, sebenarnya tadi yang kalian masukkan ke sini pun termasuk salah satu game spesial ya. Kita namanya adalah menjodohkan antara jawaban dengan pertanyaan itu harus sesuai. Oke? Terakhir sebagai review materi, kalian sudah mengerti atau belum? Silahkan dibuka HP-nya. Sudah dikirim mengenai Google Form. Bisa. Untuk hari ini sekian. Ada yang sudah belajar materi minggu selanjutnya mengenai apa? Sudah belajar? Silakan. Oke, mengenai sistem pembayaran. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan satu orang pimpin doa. Oke, silakan, ketua kelas. Doa mulai.